Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Aini, NIM B100180376 dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Saya menggunakan data regresi linear berganda, dan di sini diketahui data permintaan mobil penumpang baru dari Amerika Serikat pada tahun 1971 sampai 1986. Di sini diketahui Y adalah mobil penumpang baru terjual, X2 adalah mobil baru indeks harga konsumen, X3 adalah indeks harga konsumen semua item semua konsumen perkotaan, X4 adalah personal disposable income, X5 adalah tingkat bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung, dan X6 adalah tenaga kerja sipil yang dipekerjakan. Nah, di sini adalah datanya. Lalu kita salin atau copy data ini di aplikasi SPSS. Dan ini sudah saya salin. Lalu kita ke variable view. Nah, di sini pada name saya beri Y, X2, X3, X4, X5, dan X6. Pada label, Y adalah mobil penumpang baru, X2 adalah mobil indeks harga konsumen, X3 adalah indeks harga konsumen semua item semua konsumen perkotaan, X4 adalah personal disposable income, X5 adalah tingkat bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung, dan X6 adalah tenaga kerja sipil yang dipekerjakan. Di sini pada measure kita buat scale semua. Lalu kita pindah pada data view. Lalu kita pilih analyze. Kita pilih regression linear. Nah, di sini kita letakkan pada mobil penumpang baru terjual, kita letakkan pada dependent. Lalu untuk mobil baru indeks harga konsumen semua item semua konsumen perkotaan, personal disposable income, tingkat bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung, dan tenaga kerja sipil yang dipekerjakan kita letakkan pada independent. Lalu kita klik pada statistik. Nah, di sini kita centang pada estimate, covariance matrix, model fit, R-square change, descriptive, collinearity diagnostic, dan Darwin-Watson. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik pada plot. Nah, di sini jangan sampai kalian keliru. Nah, di sini kita letakkan Z breadth pada Y dan stressit pada X. Lalu kita klik histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji asumsi klasik. Nah, sebelum saya menjelaskan semua, saya ingin memberitahu pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri ialah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik sendiri terdiri 1. Normalitas, 2. Uji multikolinearitas, 3. Uji heteroskedastisitas, 4. Uji autokorelasi, dan 5. Uji linearitas. Nah, yang pertama uji normalitas dapat dilihat pada p-plot. Bentar. Nah, ini. Di sini saya menggunakan probabilitas p-plot, di mana dasar pengambilan keputusan yaitu jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal.
Dan jika data menyebar jauh dari garis diagonal, berarti tidak menunjukkan pola distribusi normal. Nah, di sini dapat dilihat pada kurva, dilihat bahwa data menyebar mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan ini menunjukkan pola distribusi normal. Lalu yang kedua, kita melihat uji multikolinearitas. Dapat dilihat pada tabel koefisien. Nah, di sini. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat pada nilai toleransi jika lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dari analisis ini didapatkan bahwa hanya nilai dari tingkat bunga, persen kertas perusahaan pembiayaan ditambahkan langsung yang terjadi adanya multikolinearitas. Dikarenakan nilai toleran lebih dari 0,1, yaitu di sini bernilai 0,201 dan nilai VIF kurang dari 10, yaitu 4,981. Dan yang lainnya tidak ada terjadi multikolinearitas. Lalu yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat pada scatter plot. Nah, di sini. Di mana pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Untuk mendeteksi adanya atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat, yaitu z-spread, dengan residualnya stress rate. Dasar analisisnya yaitu jika ada pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Dan jika ada pola yang jelas titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dapat dilihat pada gambar di sini. Disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena pola titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Lalu yang keempat adalah uji autokorelasi. Dapat dilihat pada tabel model Sumari. Nah, di sini. Untuk menganalisisnya dilihat pada tabel Sumari, kita fokus pada nilai Darwin-Watson. Di sini nilainya adalah 1,544. Untuk nilai Darwin-Watson kita harus mengetahui atau mempunyai tabelnya. Di mana untuk syaratnya autokorelasi bisa terjadi jika Darwin-Watson terdapat berada di antara DU sampai 4 min DU, dan begitupun sebaliknya. Autokorelasi terjadi jika nilai Darwin-Watson berada di antara DU sampai 4 min DU. Untuk tabelnya, kalian bisa search atau mencari di Google. Dapat dilihat untuk variabel independennya adalah 5 dan datanya adalah 16. Untuk nilai DU pada tabel adalah 2,1567 dan itu adalah menjelaskan lebih besar dari 1,544, dan kita harus mengurangi 4 min DU, di mana DU-nya adalah tadi 2,1567 dan 4 kurangi 2,1567 adalah 1,8433, di mana 1,8433 masih lebih besar dari 1,544. Jadi nilai DU 2,1567 dan nilai 4 min DU adalah 1,8433. Berarti di antara DU sampai dengan 4 min DU itu adalah 1,8433 sampai dengan 2,1567. Lalu untuk nilai Darwin-Watson di sini adalah 1,544 pada tabel ini. Jadi nilai Darwin-Watson tidak berada di antara DU sampai
4 min DU. Maka di sini uji autokorelasi terjadi. Sekian dari saya. Mungkin jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.